Hadiah kemerdekaan dari Jepang kandas di Rengas Dengklok. Sebelum teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan tanggal 17 Agustus 1945, ada rangkaian peristiwa menarik. Salah satunya adalah ketika Soekarno, Muhammad Hatta, serta Rajiman Widyoningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk menemui pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. Pada tanggal 8 Agustus 1945, penerbangan ke Vietnam sengaja dilakukan secara rahasia, lantaran gentingnya situasi kala itu. Bisa saja pesawat sekutu sewaktu-waktu datang menyerang. Ketiga bapak bangsa ini ditemani oleh Letnan Kolonel Nomura dan Miyoshi sebagai penerjemah serta 20-an perwira Jepang. Kami berangkat pada pukul 5 pagi secara rahasia. Ada perintah dilarang memberitahu keberangkatan itu kepada siapapun, meski keluarga sendiri, ungkap Soekarno kepada Cindy Adam dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Tanggal 9 Agustus 1945, rombongan Soekarno transit dan menginap semalam di Singapura. Hal ini dilakukan untuk menghindari penerbangan malam dan penyergapan pesawat musuh. Perjalanan dilanjut esok harinya dan tiba di Saigon, Vietnam sekitar jam 7 petang. Malam itu mereka diinapkan di Istana Saigon dalam pengawalan ketat. Pada 11 Agustus 1945, perjalanan dilanjutkan ke Dalat dan tiba di hari yang sama. Soekarno, Hatta, dan Rajiman harus menunggu keesokan untuk bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi. Tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Hisaichi Terauchi menyambut kedatangan ketiga perwakilan dari Indonesia itu dengan jamuan makan dan acara minum teh. Kemudian dalam sebuah pembicaraan, Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kendati begitu, pemerintah Jepang menyarankan agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan setidaknya tanggal 24 Agustus 1945. Menurut Terauchi, perlu waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan diwujudkan. Usai pertemuan singkat dengan Terauchi, rombongan Soekarno bergegas kembali ke tanah air untuk menyampaikan kabar gembira tentang kesempatan untuk merdeka. Namun sesampai di tanah air, muncul rangkaian pergesekan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda tidak mempercayai janji Terauchi dan menganggap Soekarno terlalu lunak dengan Jepang. Apalagi saat itu Sultan Syahrir, salah seorang tokoh muda, sudah mendengar kabar mengenai kekalahan Jepang oleh sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Namun tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Masih adanya kekuatan Jepang di tanah air inilah yang dikhawatirkan Soekarno dan golongan tua sehingga tetap mengikuti saran Marsekal Hisaichi Terauchi. Soekarno-Hatta pun mempersiapkan pertemuan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang rencana dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang kemerdekaan, termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan membujuk agar proklamasi segera dilakukan apapun resikonya. Peristiwa bersejarah ini kemudian dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Sementara di Jakarta, rembuk golongan tua dan muda dilakukan sehubungan dengan menghilangnya Soekarno-Hatta.
Alhasil diutuslah Yusuf Kunto menemani Ahmad Subarjo untuk menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan membawanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Di malam harinya diantar oleh Tadashi Maeda, Soekarno dan Hatta berupaya menemui Mayor Jenderal Moishiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke-16 Angkatan Darat, yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan di Hindia Belanda. Namun Yamamoto tidak mau menerima Soekarno-Hatta dan memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menemuinya. Nishimura mengemukakan bahwa sudah ada perintah di mana Jepang harus menjaga status quo, sehingga tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat. Kejadian ini membuat Soekarno kecewa dan meminta Nishimura tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah itu, beberapa tokoh dari golongan muda dan tua lembur di rumah Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dini hari pada 17 Agustus 1945. Antara jam 2 sampai jam 4 pagi berlangsung perundingan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh yang hadir saat itu antara lain Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, B.M. Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Dan di pagi harinya sekitar jam 10, di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, peristiwa paling bersejarah terjadi. Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih. Meski sudah dijanjikan oleh Terauchi dan sempat diterima dengan senang hati oleh Soekarno, Hatta, dan Rajiman, tapi sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang.